Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Setelah kemarin-kemarin puas membahas LED dan juga push button, di video kali ini, kita akan memasuki segmen baru di mana kita akan mengulik LCD 16x2 dan I2C. Apa itu LCD 16x2? LCD ini adalah modul layar kristal cair. Sedangkan 16x2, itu adalah LCD ini mempunyai 16 kolom dan 2 baris yang bisa ditampilkan di layarnya. Untuk lebih jelasnya kita akan bahas nanti saat menyala. Lalu, komponen LCD yang biasa itu. Normalnya punya 16 pin di sebelah sini. Khusus yang aku pegang ini itu adalah LCD I2C. Komponen apalagi ini I2C? Tenang saja ya, sederhananya LCD I2C itu adalah LCD biasa yang ditanamkan modul kecil yang bernama I2C. Kalian bisa perhatikan komponen hitam yang menyatu di belakang ini. Ini adalah modul I2C. Kalian bisa beli LCD ini di online store pilihan kalian. Untuk harganya sekitar Rp25–Rp30.000. Usahakan untuk membeli yang langsung include dengan I2C-nya. Kenapa? Karena jika modul yang biasa atau tanpa I2C itu memerlukan banyak sekali kabel, dan banyak memakan pin Arduino, nanti project akan menjadi sedikit lebih rumit. Sedangkan jika kita langsung menggunakan I2C, kita hanya perlu 4 pin, yaitu GND, VCC, SDA, dan SCL. Ini lebih beginner friendly menurutku, tetapi keputusan tetap di tangan kalian. Lanjut. Aku anggap kalian semua sudah memiliki LCD I2C untuk praktek. Sekarang perhatikan hardware-nya, terutama bagian I2C. Coba kalian perhatikan di sini ada 4 pin. Nah, 4 pin inilah nanti yang kita sambungkan ke Arduino untuk dapat memprogram si LCD-nya. Sedangkan untuk bagian kotak biru ini itu digunakan untuk mengatur kecerahan si LCD-nya. Jadi misalkan saat kita sambung dengan Arduino, tetapi LCD-nya redup. Berarti kalian coba untuk atur-atur lagi di bagian yang biru itu tadi. Sekarang kita akan sedikit bahas tentang keempat pinnya nih. Pertama ada GND. Seperti biasa GND itu ground ya. Jadi ini digunakan untuk arus negatifnya. Yang kedua ada VCC. VCC itu adalah pin daya positif. Jadi ini untuk menerima arus dayanya nih. Biasanya dihubungkan ke 5 volt atau tergantung modul yang digunakan. Yang ketiga ada SDA. Pin untuk mengirim data serial antara LCD dan mikrokontrolernya yaitu si Arduino. Lalu yang terakhir ada SCL. Yaitu pin untuk jalur clock serial yang mengatur kecepatan transfer data. Secara sederhananya, kedua pin terakhir ini itu adalah untuk komunikasinya antara si LCD dan Arduino. Oke, selanjutnya siapkan kabel jumper male to female, atau yang satu jarum, dan yang satu lubang. Kalian bisa lihat, seperti inilah bentuk kabelnya. Siapkan 4 kabel, kalau bisa saat beli itu dibanyakin saja buat jaga-jaga jikalau ada kabel yang rusak. Sekarang kembali lagi kalian perhatikan I2C-nya tadi. Masukkan 4 kabel ke 4 pin yang ada di I2C ini. Oke, sekarang perhatikan baik-baik. Kita akan sambungkan satu persatu kabelnya.
Jika saat pemasangan kabel sedikit susah, maka kalian paksa saja, tidak apa-apa. Sekarang kalian siapkan Arduino-nya. Lalu kita akan mulai pemasangannya. Pertama, untuk kabel GND kalian pasang ke GND di Arduino-nya. Di bawahnya ada kabel VCC. Kabel ini kalian sambungkan ke pin 5 volt yang ada di Arduino. Untuk dua kabel terakhir, di sini ada kabel dari pin SDA dan juga SCL. Nah, untuk yang bagian ini kalian bisa lihat di pojok Arduino-nya. Di situ ada port untuk pin SDA dan SCL. Silahkan kalian sambungkan kabel tadi ke situ. Pastikan untuk mengecek lagi kalau namanya sama ya. Jangan sampai ada salah satu yang tertukar. Sekarang kalian sambungkan ke Arduino-nya. Dan ini adalah hasilnya. Nah, jadi beginilah tampilan awalnya saat kalian nyalakan. Jika kalian mengalami redup atau layar error, kalian bisa setting kotak biru tadi dengan menggunakan obeng. Kembali ke awal tadi. Kenapa disebut LCD 16x2? Karena layar LCD dapat membuat 16 pixel atau 16 kotak seperti yang kalian lihat di layar. Sedangkan kali 2 karena terdapat 2 baris yang ada di layar. Namun pada saat awal hanya ada 1 baris yang terlihat di layar. Nah, untuk bagaimana cara menggunakannya, kita akan bahas di video selanjutnya. Jadi seperti itu ya untuk video kali ini. Jikalau masih ada pertanyaan kalian bisa tinggalkan di kolom komentar di bawah. Jadi stay tune ya. Kita akan bahas softwarenya selanjutnya.